Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Nur Aisyah, NIM 2008-2050-41. Di sini saya akan sedikit memaparkan materi mengenai karakteristik perusahaan manufaktur. Apa sih perusahaan manufaktur itu? Perusahaan manufaktur merupakan perusahaan yang memiliki kegiatan seperti membeli bahan baku, kemudian mengolah bahan baku dengan mengeluarkan biaya lainnya, menjadi barang jadi yang siap untuk dijual. Salah satu dari bagian perusahaan manufaktur yang ada di Indonesia biasanya disebut pabrik. Pabrik adalah suatu tempat untuk proses manufakturing. Perusahaan manufaktur juga sering disebut sebagai perusahaan yang membeli bahan mentah, mengolahnya menjadi produk jadi yang siap pakai. Misalnya produsen pakaian mengolah kain menjadi kemeja. Selanjutnya, karakteristik perusahaan manufaktur. Yang pertama, produk yang dihasilkan bisa dilihat secara kasat mata atau memiliki wujud. Sementara pada perusahaan jasa, produk yang mereka hasilkan yakni jasa, tidak bisa dilihat namun hanya bisa dirasakan. Yang kedua, konsumen tidak memiliki peran dalam proses produksi sebuah perusahaan manufaktur. Dalam karakteristik perusahaan manufaktur ini, konsumen hanya akan menikmati hasil produksi saja. Yang ketiga, konsumen bisa menilai suatu produk saat belum menggunakan produk tersebut, atau juga setelah menggunakan produk tersebut. Sedangkan pada perusahaan jasa, seorang konsumen harus mengkonsumsi layanan jasa untuk bisa memberikan penilaian atas produk yang dihasilkan perusahaan jasa. Yang keempat, untuk proses penyampaian pada konsumen bisa dilakukan tanpa memerlukan kontak fisik. Salah satunya melalui jasa distributor atau memanfaatkan sistem pemasaran modern menggunakan internet. Yang kelima, adanya ketergantungan konsumen untuk mencari produk yang ada, sehingga produsen memiliki kewenangan mutlak untuk menyediakan jumlah barang di pasaran. Hal ini berdampak pada harga jual sebuah produk, karena makin sedikit barang yang tersedia, makin tinggi harga produk tersebut jika permintaan tidak berkurang. Selanjutnya, karakteristik perusahaan manufaktur menurut teori. Menurut teori, ada beberapa karakteristik perusahaan manufaktur yang bisa kita ketahui, yaitu yang pertama, biaya manufaktur. Biaya yang akan terjadi pada perusahaan manufaktur dalam suatu periode bisa dibilang biaya manufaktur, atau lebih familiar dengan biaya pabrik. Biaya itu digunakan untuk menghabiskan barang yang sebagian telah selesai pada awal periode. Barang tersebut masuk ke proses produksi periode dan agar barang baru dapat diselesaikan pada akhir periode. Barang pabrik biasanya dapat dikelompokkan sebagai jenis pengelompokan biaya dan perilaku biaya. A. Jenis pengelompokan biaya dapat dibagi kembali menjadi dua, yaitu biaya produksi dan biaya non-produksi. Biaya produksi adalah dana yang dikeluarkan perusahaan dalam proses pembuatan produk. Apa yang dimaksud dengan biaya produksi adalah akumulasi pengeluaran yang diperlukan oleh perusahaan untuk bisa memproses bahan baku hingga menjadi produk. Yang termasuk kepada biaya produksi yaitu biaya tenaga kerja langsung, biaya bahan baku, dan biaya overhead pabrik. Biaya tenaga kerja langsung untuk mengenai langsung pada proses produksi atau bisa diidentifikasi langsung menjadi barang jadi, seperti buruh tukang kayu di perusahaan mebel ataupun penjahit yang bekerja di perusahaan tekstil. Biaya bahan baku, biaya untuk bahan yang bisa dicari dengan mudah dan langsung diidentifikasi dengan barang jadi. Contohnya seperti kayu untuk perusahaan mebel dan kain untuk perusahaan tekstil. Sedangkan biaya overhead pabrik, selain biaya bahan baku dan tenaga kerja, ada biaya lain yang tidak bisa diidentifikasikan secara langsung dengan barang yang telah dihasilkan. Kemudian biaya non-produksi adalah biaya yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan utama perusahaan, di mana biaya non-produksi akan mengalami kenaikan saat aktivitas perusahaan bertambah, tetapi tidak akan banyak berkurang pada saat aktivitas perusahaan menurun. Yang termasuk pada biaya non-produksi yaitu biaya penjualan. Biaya penjualan adalah total semua pengeluaran yang dilakukan untuk membuat produk atau layanan yang telah dijual kepada pelanggan. Yang kedua, biaya administrasi.
Biaya administrasi dan umum adalah biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan kegiatan usaha. Misalnya, gaji, telepon, listrik, air, gas, perlengkapan, peralatan alat tulis kantor, dan sebagainya. Selanjutnya B. Perilaku biaya. Dapat dibagi menjadi 3, yaitu biaya tetap, biaya variabel, dan biaya semi variabel. Biaya tetap didefinisikan sebagai biaya yang secara total tidak berubah saat aktivitas bisnis meningkat ataupun menurun. Meskipun beberapa jenis biaya tampak sebagai biaya tetap, semua biaya sebenarnya bersifat variabel dalam jangka panjang. Selanjutnya, biaya variabel dapat diidentifikasikan sebagai biaya yang secara total meningkat secara proporsional terhadap peningkatan dalam aktivitas bisnis dan menurun secara proporsional terhadap penurunan dalam aktivitas bisnis. Biaya variabel termasuk biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, beberapa perlengkapan, beberapa tenaga kerja tidak langsung, alat-alat kecil, pengerjaan ulang, dan unit-unit yang rusak. Biaya variabel biasanya dapat didefinisikan langsung dengan aktivitas yang menimbulkan biaya. Kemudian biaya semi variabel. Biaya semi variabel diidentifikasikan sebagai biaya yang memperlihatkan baik karakter-karakter dari biaya tetap maupun biaya variabel. Karakteristik biaya semi variabel adalah biaya ini meningkat atau menurun sesuai dengan peningkatan atau penurunan aktivitas bisnis namun tidak proporsional. Contoh biaya tersebut adalah biaya listrik, biaya air, biaya gas, biaya bensin, biaya perlengkapan, biaya pemeliharaan, beberapa tenaga kerja tidak langsung, dan lain-lain. Yang kedua ada persediaan. Berdasarkan perusahaan dagang, di dalam persediaan perusahaan manufaktur biasanya terdiri dari 3 macam, yakni raw material atau bahan baku, work in progress atau barang setengah jadi, finished good atau barang siap jual. A. Raw material atau bahan baku. Persediaan bahan baku adalah bahan baku dasar atau utama yang diperoleh perusahaan dari alam sehingga raw material belum mempunyai nilai tambah saat dijual. B. Work in progress atau barang setengah jadi. Work in progress atau proses atau WIP atau juga barang setengah jadi artinya adalah barang yang ada dalam proses produksi dan telah diolah satu atau beberapa kali. C. Finished good atau barang siap jual. Barang siap jual adalah barang yang telah melalui proses produksi dan siap dijual ke pasaran. Adapun beberapa ciri-ciri perusahaan manufaktur. Yang pertama, proses pengolahan produk. Kegiatan perusahaan ini dilakukan dengan pengolahan bahan mentah menjadi suatu barang jadi, di mana prosesnya membutuhkan waktu dan tenaga yang cukup besar. Yang kedua, mesin berskala besar. Kegiatan produksi pada manufacturing company menggunakan mesin-mesin dan peralatan dengan skala besar agar dapat menghasilkan suatu produk dalam jumlah tertentu dan kualitas tertentu. Yang ketiga, biaya produksi. Agar dapat menghasilkan produk jadi berkualitas dengan jumlah besar, maka dibutuhkan biaya yang besar pula untuk mendukung kegiatan produksi. Kemudian jenis produksi perusahaan manufaktur. Dalam produksinya, perusahaan manufaktur biasanya membagi jenis produksinya menjadi yang pertama, make to stock atau MTS. Jenis produksi ini biasanya digunakan oleh perusahaan manufaktur tradisional sebagai strategi produksi mereka. Perusahaan manufaktur mengandalkan data penjualan di waktu lalu untuk memperkirakan permintaan konsumen dan merencanakan proses produksi. Penggunaan data waktu sebelumnya ini menjadi kelemahan karena kemungkinan data yang ada tidak sesuai dengan perkiraan dan stok barang di pabrik bisa terlalu banyak atau tidak cukup memenuhi pasar. Yang kedua, make to order atau MTO. Pada jenis MTO, konsumen bisa memesan produk yang disesuaikan dan produksi sesuai spesifikasi yang diinginkan. Proses produksinya dilakukan setelah menerima pesanan dari konsumen. Yang ketiga, make to assemble atau MTA. Strategi produksi MTA menggunakan perkiraan permintaan pasar untuk menyimpan bahan dasar produk, tetapi proses perakitan produk dilakukan setelah mendapatkan pesanan dari konsumen. Selanjutnya contoh perusahaan manufaktur. Yang pertama,
Tekstil dan Garment merupakan salah satu industri perusahaan manufaktur yang ada di Indonesia. Industri tekstil ini berjalan dengan mengolah kapas menjadi benang, lalu benang menjadi suatu kain, dan kain tersebut dapat diolah kembali menjadi suatu pakaian seperti baju, celana, dan lain-lain. Yang kedua, otomotif merupakan industri perusahaan manufaktur yang ada di Indonesia juga. Industri ini bergerak dengan memanfaatkan teknologi tingkat tinggi untuk melakukan proses produksi. Yang ketiga, elektronik mempunyai kesamaan dengan industri otomotif, di mana perusahaan manufaktur industri elektronik menggunakan teknologi yang tinggi dalam membuat suatu barang. Yang keempat, makanan dan minuman. Makanan dan minuman ini memang banyak yang dijadikan suatu perusahaan manufaktur sebagai bahan utamanya. Yang kelima, kerajinan merupakan suatu industri yang banyak digunakan oleh perusahaan manufaktur yang ada di Indonesia. Banyak sekali hasil kerajinan dari Indonesia dikirim ke luar negeri. Selanjutnya, poin yang terakhir, sistem perusahaan manufaktur. Ada beberapa sistem perusahaan manufaktur, antara lain, yang pertama, menerapkan pull system. Pull system merupakan kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan dalam bentuk penarikan material saat dibutuhkan saja. Hal ini bertujuan untuk menstabilkan ekonomi perusahaan, meningkatkan fleksibilitas, dan dapat merespon kebutuhan pelanggan lebih cepat agar tidak terjadi pemborosan. Yang kedua, meningkatkan kualitas. Untuk menjaga kualitas, maka dilakukan proses uji mutu secara berkelanjutan pada produk yang perusahaan jual karena pembentukan kualitas terjadi dalam proses produksi. Yang ketiga, merencanakan dan mengeksekusi. Bagian yang tidak kalah penting adalah melakukan perencanaan yang matang dalam memproduksi dan mengembangkan suatu produk. Cara ini dilakukan untuk mengurangi atau meminimalisir terjadinya produksi yang gagal, cacat, ataupun rusak. Yang keempat, kemampuan mengambil keputusan. Strategi yang perlu diperhatikan lainnya adalah pengambilan keputusan yang tepat dan cepat. Karena cara ini efektif dalam sebuah proses produksi agar berjalan lancar. Yang kelima, melakukan perbaikan secara menyeluruh, yaitu dari hulu ke hilir, termasuk kerjasama dengan supplier atau pemasok. Hal ini agar industri manufaktur berkembang sesuai target dan memenuhi demand pasar tanpa harus menurunkan kualitas produk. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.